Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kami dari PKM Rumah Akhir akan menjelaskan gagasan kami yang berjudul Rumah Akhir, Bisnis Jasa Pemakaman Terstruktur dan Sistematis sebagai Solusi Rumah Terakhir Manusia dengan bidang kegiatan PKM Kewirausahaan. Kelompok PKM Rumah Akhir ini beranggotakan 5 orang mahasiswa. Yang pertama ada Konita Ayu Andini dengan NIM 1900092. Yang kedua ada Mutia Wulan Ramdhani dengan NIM 1901680. Yang ketiga ada Yosafat Aries dengan NIM 1902805. Yang keempat ada Muhammad Rafi dengan NIM 1903095. Dan yang terakhir ada Lili Latifah dengan NIM 1903879. Tahukah Anda, rekor manusia tertua diberikan kepada warga Prancis, yaitu seorang wanita bernama Jeanne Calment yang meninggal dunia pada usia 122 tahun pada tahun 1997. Sejak saat itu, belum ada lagi yang menyaingi rekor Jeanne Calment hingga sekarang. Oleh sebab itu, para peneliti menghitung 125 tahun adalah sebagai batas absolut umur manusia. Ini berarti probabilitas untuk melihat satu manusia hidup hingga 125 tahun dimanapun di dunia adalah kurang dari 1/10.000. Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk pertama pada tahun 1961, laju pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 270 juta jiwa. Badan Pusat Statistik mengelompokkan populasi Indonesia dalam 6 generasi, yaitu post generasi Z, yaitu generasi yang lahir pada tahun 2013 dan seterusnya. Generasi Z, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Milenial, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1956. Generasi X, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Baby Boomer, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Dan Pre-Boomer, yaitu generasi yang lahir sebelum tahun 1945. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, generasi Z dan milenial mendominasi penduduk Indonesia. Generasi Z berjumlah 74,93 juta jiwa atau 27,9% terhadap total penduduk. Milenial 69,38 juta jiwa atau 25,9% terhadap total penduduk. Generasi X 58,65 juta jiwa atau 21,9% terhadap total penduduk. Baby Boomer 31,01 juta jiwa atau 11,6% terhadap total penduduk. Post generasi Z 29,1 juta jiwa atau 10,9% terhadap total penduduk. Dan Pre-Boomer 5,03 juta jiwa atau 1,9% terhadap total penduduk. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kelahiran penduduk Indonesia semakin besar, sehingga usia produktif akan terus meningkat dan akan menciptakan angka kelahiran yang jauh lebih besar di masa depan. Dengan seiringnya tingkat kelahiran dan usia produktif yang terus bertumbuh, maka akan meningkatkan jumlah kematian di masa depan, sehingga menyebabkan permasalahan penyediaan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal. Karena lahan pemakaman lambat laun akan penuh apabila tidak diimbangi dengan penyediaannya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, luas wilayah daratan Indonesia adalah 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki jumlah penduduk yang menganut agama Islam sebesar 207 juta jiwa. Sehingga apabila penduduk
yang menganut agama Islam yang saat ini hidup dan meninggal pada 100 tahun berikutnya, maka di tahun 2121 dibutuhkan setidaknya tanah seluas 1,2 juta kilometer persegi untuk pemakaman umat Islam dengan asumsi satu pemakaman memiliki ukuran 2 kali 3 meter. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus ditemukan solusinya. Oleh sebab itu, Rumah Akhir hadir untuk mengatasi permasalahan dan menghadirkan solusi pemakaman yang terstruktur, efisien, dan modern bagi umat manusia. Presentasi selanjutnya akan saya bacakan. Latar belakang. Pertama, ada namanya usia manusia terbatas. Ya, seperti kita ketahui, setiap individu manusia memiliki batasan-batasan umur tertentu. Dan tentunya setiap manusia tidak akan hidup abadi di dunia ini. Sehingga pasti setiap individu membutuhkan satu lahan tempat untuk peristirahatan terakhirnya. Yang kedua, jumlah manusia semakin banyak. Ya, seperti kita ketahui, semakin banyak individu yang lahir atau semakin banyak individu yang ada di dunia ini, maka semakin banyak pula dibutuhkan tempat peristirahatan terakhirnya. Yang ketiga, lahan terbatas, yang dimana ini bertolak belakang dengan jumlah manusia yang semakin banyak. Kenapa? Karena jumlah manusia semakin banyak, tetapi lahan untuk tempat peristirahatan terakhir semakin sedikit, sehingga akan menimbulkan krisis lahan di masa yang akan mendatang. Yang keempat, sistem pengelolaan terbatas. Sama seperti lahan terbatas, pengelolaan untuk tempat akhir atau tempat peristirahatan terakhir manusia pun juga terbatas. Yang selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan luaran. Yang pertama, memaparkan cara pemasaran rumah akhir modern. Yang seperti kita ketahui, sekarang kita memesan rumah atau tempat peristirahatan akhir, kita harus datang langsung ke TPU. Tapi dengan jasa layanan ini, kita tidak perlu risau datang ke tempat TPU tersebut. Maka dengan memesan melalui aplikasi atau melalui media sosial kita, kalian dapat memesan jasa layanan rumah terakhir ini. Yang kedua, mempermudah masyarakat mempersiapkan rumah terakhirnya. Karena kita tidak ada yang tahu ya kapan kita akan meninggal. Maka dari itu tidak ada salahnya kita mempersiapkan dari sekarang. Karena sehingga nantinya ketika amit-amit hal tersebut terjadi, kita tidak perlu risau lagi untuk memikirkan kita akan dikubur di mana. Karena sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari, sehingga keluarga pun tidak perlu ribet untuk mengurus sana-sini. Yang selanjutnya ada sistem jasa atau layanan rumah terakhir manusia. Yang seperti kita ketahui, sangat jarang atau mungkin tidak ada sistem atau jasa layanan ini. Maka dari itu kami membuat sistem atau jasa layanan rumah terakhir manusia ini untuk mempermudah orang-orang yang nantinya ingin mempersiapkan rumah terakhir bagi mereka. Yang selanjutnya, gambaran umum rencana usaha. Rumah Akhir memiliki visi menciptakan kemudahan dan kecepatan untuk membantu masyarakat membeli rumah terakhirnya, dan misi membuat kerapihan pada struktur pemakaman, lokasi pemakaman yang strategis, keamanan area pemakaman, dan harga yang kompetitif untuk kalangan menengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan jasa rumah terakhir ini adalah untuk membantu atau mempermudah orang-orang yang ingin mempersiapkan rumah terakhir bagi mereka. Seperti yang kita ketahui, lahan semakin menipis untuk tempat pemakaman umum, sehingga ditakutkan nantinya jikalau tidak mempersiapkan dari sekarang akan kesusahan untuk mencari lahan yang tepat dan strategis. Dan selanjutnya juga keluarga tidak perlu repot-repot jikalau mereka ingin berkunjung atau berziarah suatu saat nanti, karena di sini kebersihan terjamin dan keluarga hanya tinggal datang membawa diri, tidak perlu repot-repot untuk membersihkan pemakaman tersebut, dan tentunya harganya terjangkau. Rumah Akhir juga mengaplikasikan economic sharing dengan mitra masyarakat setempat. Di antaranya, yang pertama ada pemilik tanah. Rumah Akhir akan bermitra dengan pemilik tanah kosong yang dijual kepada konsumer dengan menjadikan seluruh tanah tersebut sebagai tempat pemakaman khusus. Yang kedua, ada buruh pemakaman. Rumah Akhir
juga akan bermitra dengan maksimal 2 orang untuk mengelola pemakaman. Mitra tersebut dilatih dan diberi arahan dalam mengelola pemakaman yang sesuai dengan ketentuan SOP atau standar operasional produser rumah akhir. Selanjutnya ada peluang pasar. Peluang pasar ini dibagi menjadi 2 analisis. Yang pertama adalah analisis pesaing. Pesaing dari rumah akhir ini adalah penyedia pemakaman konvensional setempat. Namun, terkadang penyedia pemakaman setempat pun kerap kali mengalami kendala dalam memanage lahan. Sehingga ketika ada yang meninggal, lahan kuburan sudah penuh dan harus mencari lahan baru. Hal itu tentu saja tidak efektif. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. SWOT sendiri merupakan akronim dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength atau kekuatan dari bisnis ini adalah layanannya yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua adalah penanganan jasa yang relatif bersaing. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis ini adalah belum ada yang menginisiasi model bisnis yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah pemasaran di awal akan sulit. Seperti yang kita tahu, ketika seseorang membangun startup, owner akan kesulitan untuk membangun personal branding dari bisnis tersebut. Lalu selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang dari rumah akhir ini adalah potensi bisnis yang sebelumnya belum pernah ada. Lalu zaman yang telah berkembang. Pemikiran masyarakat yang semakin terbuka juga akan menjadi peluang bagi bisnis ini. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Threat dari bisnis ini adalah tidak konsistennya manajemen pengelolaan bisnis. Gambaran strategi pemasaran. Rumah akhir memposisikan sebagai tempat pemakaman yang modern, rapi, bersih, dan mudah untuk dipesan. Pada tahap awal dan perkenalan usaha, strategi rumah akhir dalam memasarkan layanan adalah dengan cara langsung atau door-to-door, situs jual beli OLX, dan media sosial Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Apabila rumah akhir memiliki respon yang positif di masyarakat dan permintaan meningkat, maka akan dibuat situs website dan aplikasi sehingga pengguna akan lebih mudah untuk memilih dan memesan. Harga makam yang dijual disesuaikan dengan single lot 2x6 meter, double lot 4x6 meter, dan family lot 8x12 meter. Perkiraan laba rugi dan arus dana. Yang pertama ada volume penjualan. Kenaikan harga 1.1 kuantiti pada bulan pertama ada 50, bulan kedua 60, bulan ketiga 70, bulan keempat 80, bulan kelima 90, dan bulan keenam 100. Lalu 1.2 yaitu harga. Pada bulan ke-1 ada 5 juta, bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 5 juta, bulan keempat 5 juta, bulan kelima 5 juta, dan bulan keenam 5 juta. Yang kedua ada total penjualan. Pada bulan pertama 250 juta, bulan kedua 300 juta, bulan ketiga 350 juta, bulan keempat 400 juta, bulan kelima 450 juta, dan bulan keenam 500 juta. Yang ketiga ada kenaikan biaya per tahun. Pada bulan 0 6% dan pada bulan 1 0%. Nah, 3.1 biaya operasi variabel. Yang bulan pertama ada 175 juta, bulan kedua 175 juta 875.000 rupiah, lalu bulan 3 ada 176 juta 754.375 rupiah, lalu bulan 4
ada Rp178.638.147. Dan bulan 5 ada Rp178.326.338. Dan bulan 6 ada Rp179.418.970. Selanjutnya ada 3.2 yaitu biaya umum. Pada bulan ke-1 20 juta, bulan kedua 20.100.000 rupiah, bulan ketiga 20.200.500 rupiah, bulan keempat 20.301.502,5 rupiah, bulan kelima 20.403.010 rupiah, dan bulan keenam 20.505.025,1 rupiah. Lalu yang keempat ada laba kotor. Pada bulan ke-1 50 juta, bulan kedua 104.025.000 rupiah, pada bulan ketiga 153.045.125 rupiah, pada bulan keempat 202.060.350 rupiah, pada bulan kelima 251.070.652 rupiah, dan bulan keenam 300.076.005 rupiah. Selanjutnya yang kelima ada pajak 10%. Pada bulan ke-1 ada 5 juta, bulan kedua 10 juta 402.500 rupiah, pada bulan ketiga 15 juta 304.512,5 rupiah, lalu bulan keempat ada 20 juta 206.035 rupiah, bulan kelima ada 25 juta 107.065,2 rupiah, dan bulan keenam ada 30 juta 7.600,5 rupiah. Lalu yang keenam ada laba bersih. Pada bulan ke-1 ada 45 juta, bulan kedua 93 juta 622.500 rupiah, pada bulan ketiga 137 juta 740.612 rupiah. Pada bulan keempat ada 181 juta 854.313 rupiah. Selanjutnya bulan kelima 225 juta 963.587 rupiah, dan bulan keenam 270 juta 68.404 rupiah. Selanjutnya yang ketujuh ada diskon faktor pada bulan 0,2%. Yang ke-8 ada model investasi pada bulan 0 12.500.000 rupiah, dan yang ke-9 ada arus dana pada bulan 0 minus 12.500.000 rupiah. Lalu pada bulan 1 45 juta rupiah, pada bulan 2 93 juta 622.500 rupiah, dan bulan 3 137 juta 740.612 rupiah, dan pada bulan 4 181 juta 854.315 rupiah, dan bulan 5 ada 225 juta 963.587 rupiah, dan bulan 6 ada 270 juta 68.404 rupiah. Yang ke-10 ada titik pokok BEP yang pada bulan ke-1 ada 195 juta, bulan kedua ada 195 juta 975.000 rupiah, pada bulan ketiga ada 196 juta 954.875 rupiah, dan pada bulan 4 ada 197
Rp1.939.650. Pada bulan kelima ada Rp198.348. Dan bulan keenam ada Rp199.993.995. Selanjutnya yang ke-11 ada titik pokok BEP juga. Pada bulan ke-1 ada 39, bulan kedua 39,195, pada bulan ketiga 39,390, pada bulan keempat ada 39,588, pada bulan kelima ada 39,786, dan bulan keenam ada 39,985. Selanjutnya ada Net Present Value atau NPV, yaitu pada bulan ke-1 Rp879.646, dan yang selanjutnya ada Internal Rate and Return, yaitu pada bulan ke-1 46%, dan yang terakhir ada Payback, yaitu pada bulan ke-1 selama 7 bulan 8 hari. Yang pertama, Net Present Value atau NPV. NPV dari usaha yang kami hitung adalah Rp744.748.151, dihitung dari selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua ada Internal Rate of Return atau IRR. IRR dari usaha yang kami buat adalah 46%. Berarti usaha yang akan kami buat layak untuk dilanjutkan, karena IRR-nya lebih besar dari bunga bank yang diberikan jika kita menyimpan uang yang kita punya untuk dana awal investasi usaha kita. Yang terakhir ada payback, melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan. Payback dari usaha yang akan kami buat ini adalah 7 bulan 8 hari. Selanjutnya, kami menggunakan metode pelaksanaan yang pertama input. Sebelum kita melakukan tahap pemasaran, kami akan melakukan survei pasar sebagai langkah awal dan merencanakan inovasi. Tujuannya adalah melihat situasi pasar dan minat dari konsumen. Setelah itu, kami akan melakukan uji kelayakan terhadap usaha yang akan kami jalankan, di mana bertujuan untuk melihat apakah usaha ini memiliki prospek ke depannya dan juga apakah usaha ini memiliki prospek yang menguntungkan. Dan tahap terakhir adalah pemilihan partner usaha dan penyiapan sosial media usaha dalam menjalankan usaha serta menunjang usaha agar diketahui lebih banyak orang. Dan yang kedua ada proses. Ada 5 proses utama dalam pengelolaan rumah akhir, yaitu yang pertama, mencari mitra dari masyarakat setempat yang memiliki tanah kosong minimal 500 meter persegi, dan membuat kesepakatan yang memuat kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh rumah akhir. Yang kedua, membuat izin pendirian tempat-tempat pemakaman khusus. Yang ketiga, membuat area pemakaman yang dibagi dalam 3 tipe, yaitu single lot 2x6 meter, double lot 4x6 meter, dan family lot 8x12 meter. Dan yang keempat, menempatkan mitra buruh pemakaman yang sudah terlatih untuk mengelola pemakaman yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP rumah akhir. Dan yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data untuk melakukan perbaikan proses manajemen dan layanan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada output. Output dari layanan jasa yang kami buat adalah berbagai macam jenis layanan jasa yang unik untuk ditawarkan dan dijual kepada konsumen yang memesan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada evaluasi. Pada tahap evaluasi ini yang akan dilakukan pada saat produksi produk yang telah selesai. Isi dari evaluasi ini adalah laporan pada kegiatan dari awal praproduksi hingga produksi dengan jangka lama waktu tertentu. Tahap laporan ini kami buat dengan perolehan data yang cukup akurat sebagai bahan evaluasi.
Anggaran biaya yang diperlukan oleh usaha rumah akhir, yang pertama media promosi, seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Kita memakai 2 di antara media promosi tersebut. Harga satuannya Rp1.500.000 dengan subtotal senilai Rp3.000.000. Dan yang kedua, ada bahan habis pakai seperti sewa tanah 100 meter, harga satuannya Rp50.000 per meter dengan subtotal Rp5.000.000. Dan yang ketiga, ada publikasi dengan harga satuan Rp600.000, ada dokumentasi dengan harga satuan Rp600.000, ada survei pasar harga satuan Rp600.000, serta biaya tak terduga senilai Rp800.000 dengan subtotal Rp2.000.000. Total keseluruhannya yaitu Rp10.000.000. Selanjutnya, ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh usaha rumah akhir. Yang pertama, perencanaan konsep dan keuangan rumah akhir yang diselenggarakan pada bulan pertama, di minggu pertama dan minggu kedua, dan bulan kedua di minggu pertama, dan bulan ketiga di minggu pertama, bulan keempat di minggu pertama, bulan kelima di minggu pertama, serta di bulan keenam di minggu pertama. Yang kedua, ada pencarian mitra rumah akhir yang diselenggarakan pada bulan pertama, di minggu pertama dan kedua, serta bulan kedua di minggu pertama, bulan ketiga di minggu pertama, bulan keempat di minggu pertama, bulan kelima di minggu pertama, serta bulan keenam di minggu pertama. Dan yang ketiga, ada produksi rumah akhir yang diselenggarakan 2 minggu pertama di setiap bulannya, dari bulan pertama sampai bulan keenam. Yang keempat, ada promosi dan pemasaran rumah akhir yang diselenggarakan mulai dari bulan pertama dari minggu ketiga sampai bulan keenam di minggu keempat. Yang kelima, ada transaksi penjualan rumah akhir yang diselenggarakan mulai dari bulan pertama di minggu ketiga sampai di bulan keenam di minggu keempat. Yang keenam, ada evaluasi layanan dan pemasaran rumah akhir yang diselenggarakan di minggu keempat setiap bulannya. Yang ketujuh, ada pembuatan laporan akhir yang diselenggarakan pada bulan 6 di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.